Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat? Baik. Kita akan belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 di sekolah SDIT Al-Muhajirin, belajar dari rumah. Pelajaran yang keempat dengan tema hati yang tenang dengan berperilaku baik. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan doa, ya, supaya apa yang kita pelajari Allah berikan kemudahan, kepahaman. Ya, kita mulai saja, kita doa bareng-bareng ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, Pak Guru ingatkan kepada kalian agar menonton video ini sampai selesai, supaya apa yang dijelaskan, apa yang telah dipaparkan dalam video ini kalian bisa mengerti dan bisa dipahami. Oke, kita mulai saja ke slide berikutnya ya. Ya, pada slide ini kita akan membahas tentang subtema yang pertama, yaitu sifat ikhlas. Masih ingatkah kalian dengan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Artinya, Allah tidak memiliki keturunan. Allah memiliki sifat wahdaniyah atau al-wahidu yang artinya Allah Maha Esa. Ya. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk di dunia ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua manusia wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wahdaniyah. Caranya adalah dengan memiliki sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah. Lawan dari ikhlas adalah riya atau pamer. Riya adalah melakukan sesuatu karena mengharapkan mendapat pujian atau imbalan dari orang lain. Nauzubillah ya, jangan sampai kita seperti ini. Oke, lanjut. Contoh perbuatan ikhlas. Apa saja contohnya? Mari kita saksikan, mari kita lihat, perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah ikhlas berbagi makanan, berbagi alat sekolah kepada teman kita, harus ikhlas ya. Yang kedua, ikhlas membantu. Jika ada teman kita yang merasa mendapat kesulitan, kita bantu ya, kita tolong mereka supaya kita memberikan keringanan. Yang ketiga adalah ikhlas beramal ya, kepada ikhlas beramal di masjid, di musola ya, supaya berkah. Dan yang terakhir, ikhlas berinfak meringankan beban orang lain ya, pada fakir miskin. Landasan perbuatan ikhlas dilakukan semata-mata hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan ini diyakini akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika kita ikhlas, maka kita mendapatkan pahala. Oke. Untuk subtema yang kedua yaitu memohon pertolongan.
Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Dengan demikian, pengertian memohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal kebaikan dan jangan meminta dalam hal kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita meminta kepada Allah dalam hal yang kebajikan dan ketakwaan, supaya apa? Supaya mendapatkan pahala. Dan juga tolong menolong kepada sesama manusia, jangan tolong menolong dalam berbuat permusuhan dan dosa. Oke, berikutnya perhatikan. Allah bersifat qudrah yang artinya berkuasa. Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur dan mengendalikan dunia. Tidak ada kejadian tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernahkah kamu melihat musibah dan bencana alam? Pasti ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Semua itu merupakan kehendak Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada musibah dan bencana alam? Seperti sekarang ini, musibah virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memohon pertolongan kepada Allah agar yang terjadi kepada kita adalah kebaikan. Caranya dengan berdoa supaya diberi keselamatan oleh Allah. Ya Allah, berilah kami keselamatan, berilah kami kesehatan, supaya kami terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, seperti itu berdoa setelah sholat ya. Setelah sholat kita berdoa. Oke. Selanjutnya perhatikan ya. Ya, contoh perilaku memohon pertolongan kepada Allah. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa dulu sebelum dan sesudah belajar supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah tidur. Kita berdoa, mintalah pertolongan kepada Allah ketika kita tidur. Mudah-mudahan diberikan penjagaan oleh Allah, tidak mimpi buruk ya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan, supaya apa yang kita makan adalah suatu keberkahan. Dan yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah bekerja, supaya apa yang kita kerjakan merupakan jihad ya, merupakan suatu perjuangan untuk keluarga. Ini untuk orang tua kita, untuk ayah dan ibu kita, berdoa sebelum bekerja dan sesudah bekerja, supaya Allah berikan pertolongan berupa keselamatan dan kemudahan. Oke? Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.